Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 Informatika C, mata kuliah pengantar organisasi komputer Sekolah Tinggi Teknologi Garut, akan membawakan materi mengenai cache dan RAM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Rafli Apriliana, Fahrul Ramdaniar, Ferry Ramdhani, dan Kusmayadi. Bahan materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian dan cara kerja cache, pengertian dan cara kerja RAM, dan jenis-jenis RAM. Pengertian cache. Cache adalah sebuah memori yang memiliki ukuran kecil dan memiliki sifat yang sementara atau temporer. Bisa dikatakan, cache adalah sebuah hardware, perangkat keras atau software perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan sesuatu, biasanya data, untuk sementara waktu yang ada di lingkungan komputasi. Ciri khas dari cache yaitu memiliki ukuran file yang cukup kecil dan memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Di terminologi hardware atau perangkat keras, istilah cache ini biasanya merujuk pada memori yang memiliki kecepatan tinggi. Cache ini paling sering digunakan oleh klien cache, misalnya seperti CPU, aplikasi, browser web, atau OS atau sistem operasi. Cara kerja cache yaitu ketika klien perlu mengakses data, klien akan terlebih dahulu memeriksa cache. Ketika data yang diminta ditemukan di dalam cache, itu disebut cache hit. Jika data yang diminta tidak ditemukan, itu dikenal sebagai cache miss. Data tersebut akan ditarik dari memori utama dan disalin ke dalam cache. Selain itu, cache memiliki macam-macam algoritma yang digunakan, antara lain least recently used, first in first out, frequently used, dan random. Yang selanjutnya yaitu pemetaan cache. Cache memiliki metode pengaturan blok dari memori utama pada cache yang disebut mapping. Pengaturan ini dilakukan karena kapasitas cache yang lebih kecil daripada memori utama. Jenis pemetaan cache antara lain pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, dan pemetaan asosiatif set. Pemetaan langsung. Blok memori utama dipetakan ke satu baris khusus dalam memori cache. Setiap saluran pada baris cache akan diberikan alamat dari blok sehingga tidak ada dua blok memori utama dipetakan pada baris yang sama pada cache. Jika dua blok yang sering diakses terjadi untuk dipetakan pada baris cache yang sama, maka hit ratio pada baris yang sering diakses kecil, menyebabkan eksekusi program menjadi lambat. Pemetaan asosiatif. Setiap blok memori utama akan dimuat ke sembarang saluran cache berdasarkan tag yang dimiliki memori utama yang diatur oleh kontrol logika cache. Metode ini mengatasi kekurangan pada pemetaan langsung. Pemetaan asosiatif set merupakan penggabungan dari dua metode pemetaan langsung dan asosiatif. Jumlah total baris cache dikelompokkan ke dalam set yang banyak. Setiap blok memori utama dapat dimuat dalam sembarang saluran cache. Pengertian RAM. RAM adalah sebuah hardware yang berada di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau juga berbagai instruksi programnya. Isi RAM dapat diakses secara acak dan tidak bisa tergantung pengaturan tata di mana letaknya. Data ada di dalam RAM yang dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan maupun juga daya listrik ke power supply ini dicabut dari perangkat tertentu. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer akan berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data maupun loading di komputer tersebut
sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai di mana besarnya RAM komputer tersebut. Saat pengguna ingin menjalankan sebuah program aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder. Kemudian, sistem mentransfer data tersebut ke memori RAM untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Setelah pemrosesan selesai, prosesor akan menampilkan hasilnya ke perangkat output atau mengembalikannya kembali ke dalam perangkat penyimpanan. Jika jumlah data yang akan ditampung sudah melebihi kapasitas memori RAM, sistem operasi akan menjalankan prosedur swap. Data tersebut akan dipindah untuk sementara ke sebuah ruang dalam penyimpanan sekunder yang biasa disebut swap file atau virtual memory. Umumnya data yang dipindah ke memori virtual merupakan data program aktif dengan prioritas rendah, misalnya aplikasi atau servis yang berjalan secara background. Proses swap dapat menyebabkan kinerja komputer menjadi tidak optimal sehingga sistem berjalan lambat. Untuk mencegahnya, gunakan memori RAM dengan kapasitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh sistem operasi atau program aplikasi yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rahman Hidayatno, NPM 190698. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM. Apa itu DRAM? DRAM yaitu Dynamic Random Access Memory, yang merupakan tipe RAM yang umum digunakan dalam komputer. Jenis memori ini biasanya digunakan untuk data atau kode program yang harus dijalankan oleh prosesor komputer. DRAM menyimpan setiap bit data atau kode program dalam sel penyimpanan yang terdiri dari kapasitor dan transistor, dan biasanya diatur dalam konfigurasi sel penyimpanan persegi panjang. Biaya produksi yang rendah dibandingkan dengan jenis memori alternatif lainnya, namun DRAM memiliki kelebihan yang desainnya sederhana, kecepatan yang baik, dan juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah konsumsi daya yang relatif tinggi dibandingkan dengan memori yang lain. Yang kedua ada SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah DRAM yang disinkronkan dengan sistem bus untuk memori semikonduktor. DRAM yang dapat berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional yang kecepatannya berkisar antara 100 MHz sampai 133 MHz. SDRAM ini sebenarnya menyinkronkan dirinya dengan bus CPU dan mampu berjalan pada 133 MHz. Sekitar 3 kali lebih cepat daripada FPM RAM konvensional dan sekitar 2 kali lebih cepat dari EDORAM dan BEDORAM. SDRAM menggantikan EDORAM di banyak komputer-komputer yang baru saat ini. RDRAM. RDRAM adalah singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis RAM yang dibuat oleh Rambus dan merupakan jenis memori komputer tercepat yang tersedia. RDRAM umumnya dapat mentransfer data yang kecepatannya hingga 133 MHz. Sementara RDRAM standar dapat melakukan lebih dari 1 GHz. Meskipun beberapa motherboard dapat menggunakan RDRAM sebagai memori sistem, namun kebanyakan MOBO tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan kecepatan RDRAM yang sangat cepat. Oleh karena itu, RDRAM biasanya digunakan untuk memori video pada kartu grafis akselerator, untuk memori cache yang terletak pada CPU, dan untuk memori sistem di workstation dan server berkinerja tinggi. Yang keempat ada SRAM. SRAM merupakan Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data menggunakan metode statis. Karena SRAM menyimpan data secara statis, tipe memori dapat berjalan lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih kecil daripada DRAM. DRAM ini lebih mahal untuk diproduksi. Hal itu karena memori ini dibuat menggunakan struktur yang lebih kompleks. Kerumitan ini juga membatasi jumlah data yang dapat disimpan oleh satu chip.
Ini berarti chip SRAM tidak dapat menyimpan data sebanyak chip DRAM dan SRAM. Umumnya digunakan dalam aplikasi yang lebih kecil, seperti memori C, CPU, dan buffer pada hard drive. SRAM juga digunakan dalam barang elektronik lainnya, dari yang berukuran besar hingga yang kecil seperti mainan anak-anak. Yang kelima ada EDORAM. EDO, Extended Data Output RAM, adalah sejenis chip RAM yang meningkatkan waktu pembaca dari memori pada mikroprosesor yang lebih cepat seperti Intel Pentium. EDORAM awalnya dioptimalkan untuk Pentium 66 MHz. Untuk komputer yang lebih cepat direkomendasikan menggunakan SDRAM. RAM jenis ini diperkenalkan pada tahun 1994 dan mulai menggantikan DRAM mode halaman cepat pada tahun 1995 ketika Intel pertama kali memperkenalkan chipset 430fx yang mendukung EDORAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya tentang jenis-jenis RAM. Langsung saja ke materi. Jenis-jenis RAM ada FPM DRAM atau Fast Peak Mode Dynamic Random Access Memory, adalah memori dinamis dengan akses halaman cepat yang memastikan kinerja yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Sebelum bentuk yang lebih baru dari DRAM atau FPM DRAM, Fast Peak Mode DRAM adalah jenis DRAM yang paling umum digunakan dalam komputer. Mode halaman DRAM pada dasarnya mengakses barisan RAM tanpa harus terus-menerus menetapkan kembali barisan tersebut. Kemudian ada selanjutnya ada flash RAM, di mana flash RAM ini memori flash adalah jenis media penyimpanan non-volatil atau memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus. Akan tetapi data tidak hilang ketika tidak mendapatkan daya. Yang menyimpan semua data setelah daya terputus. Bentuk dan cara kerja memori flash hampir mirip dengan SSD. Daripada jenis RAM yang telah disebutkan sebelumnya, memori flash ini digunakan dalam beberapa produk komputasi. Yang paling sering digunakan dalam USB flash drive, printer, mainan anak-anak, dan masih banyak lagi. Kemudian dari jenis-jenis RAM ada SDR, SDRAM. SDRAM adalah istilah yang diperluas untuk SDRAM. Dua jenis RAM yang sama tetapi paling sering disebut sebagai SDRAM saja. SDR atau Single Data Rate di sini menunjukkan bagaimana memori yang ini memproses instruksi satu membaca dan satu menulis per siklus jam. Selain komputer, produk lain yang menggunakan jenis RAM ini adalah video game konsol. Kemudian selanjutnya jenis RAM ada DDR SDRAM atau Double Data Rate. SDRAM beroperasi seperti hal SDR DRAM, hanya saja bekerja 2 kali lebih cepat. DDR SDRAM mampu memproses instruksi 2 baca dan 2 tulis per siklus jam. Meskipun memiliki kesamaan dan fungsi, DDR SDRAM memiliki beberapa fisik, yaitu 184 pin dan 1 notch pada konektor. Dibandingkan dengan SDRAM memiliki 168 pin dan 2 notch pada konektor. DDR SDRAM juga bekerja pada tegangan standar yang lebih rendah, di mana 2,5 volt dari 3,3 volt. DDR2 SDRAM adalah upgrade evolusioner dari DDR SDRAM yang bekerja lebih cepat karena dapat berjalan pada kecepatan clock yang lebih tinggi. Standar modul memori DDR bekerja di atas 200 MHz. Sedangkan modul memori DDR2 standar ada
di atas 533 MHz. Konsumsi daya DDR2 SDRAM adalah 1,8 volt. Kemudian pada jenis-jenis RAM ada GDDR SDRAM. Ini merupakan jenis DDR SDRAM yang dirancang khusus untuk rendering grafis video atau unit pemrosesan grafis, dan juga digunakan dalam video card atau card video. Walaupun desainnya sama dengan DDR SDRAM, GDDR tetap memiliki perbedaan seperti dapat meminta dan menerima data pada siklus clock yang sama. Sementara memori DDR tidak bisa. GDDR juga hanya menggunakan lebih sedikit daya dan mengeluarkan lebih sedikit panas. Hal ini memungkinkan adanya kinerja modul yang lebih tinggi dengan sistem perbandingan yang lebih sederhana. Mungkin untuk materi pengantar organisasi komputer dari kelompok kami sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.